Pak Kirman duduk termenung di bangku kayu di depan warung kecilnya. Matahari baru saja merangkak naik, tapi udara sudah terasa gerah. Jalanan di depan warungnya masih sepi, hanya sesekali motor atau gerobak dorong melintas. Ia menghela napas, menatap panci besar berisi nasi dan bakul penuh pecel yang sudah ia siapkan sejak subuh. Warung nasi pecel miliknya berdiri di simpang jalan, di antara toko kelontong dan bengkel tambal ban. Hanya meja sederhana, beberapa bangku panjang, dan sebuah etalase kaca tempat ia menyimpan lauk pauk sederhana, tempe goreng, tahu, peyek kacang, dan sesekali telur dadar. Sejak istrinya jatuh sakit, ia harus mengurus warung seorang diri. Warung ini dulunya ramai. Ia ingat bagaimana istrinya, Bu Kirman, dengan cekatan melayani pelanggan, menuangkan sambal pecel ke atas nasi hangat, menata sayur, lalu tersenyum ramah pada pembeli. Tapi sejak Bu Kirman sakit-sakitan dan hanya bisa berbaring di rumah, warung ini perlahan kehilangan pengunjung. Tak ada lagi suara ramai obrolan pelanggan. Tak ada lagi gelak tawa ibu-ibu yang sarapan sebelum ke pasar. Kini hanya sepi yang tersisa. Pak Kirman menyesap kopi hitam yang mulai dingin. Hari ini, seperti hari-hari sebelumnya, ia hanya bisa berharap ada cukup pelanggan agar bisa membeli obat untuk istrinya dan sedikit beras untuk makan malam. Tapi harapan itu kian hari terasa semakin berat. Dari kejauhan, seorang pria tua dengan sarung lusuh dan tongkat kayu berjalan mendekat. Langkahnya perlahan, matanya tajam mengamati warung kecil Pak Kirman. Saat pria itu tiba di depan warung, ia berhenti, menatap Pak Kirman dengan senyum tipis. "Kau sudah buka, Kirman?" tanyanya dengan suara parau. Pak Kirman mengangguk, buru-buru berdiri dan mengambil piring. "Iya, Pak Man. Mau nasi pecel seperti biasa?" Pak Man, salah satu pelanggan setianya, mengangguk pelan. Ia duduk di bangku kayu, meletakkan tongkatnya di samping, lalu mengusap janggutnya yang sudah memutih. Sementara itu, Pak Kirman mulai menyendok nasi ke piring, menyiramnya dengan sambal kacang kental, menata sayur, lalu menambahkan peyek dan tahu goreng. "Silakan, Pak," katanya, meletakkan piring di hadapan Pak Man. Pak Man tersenyum tipis. "Kau masih tetap bertahan ya?" Pak Kirman hanya menghela napas, tidak langsung menjawab. Ia tahu maksud Pak Man. Warung-warung lain di sekitar sini sudah banyak yang tutup, kalah oleh persaingan, atau pindah ke tempat yang lebih ramai. Tapi ia tetap bertahan di tempat ini, meskipun makin hari makin sedikit yang datang. Setelah beberapa saat, Pak Man menghabiskan suapan terakhirnya, lalu mengeluarkan beberapa lembar uang lusuh dari sakunya. "Aku harap kau bisa bertahan, Kirman. Tapi ingat, terkadang hidup ini memberi pilihan yang sulit." Pak Kirman mengernyitkan dahi, tapi sebelum sempat bertanya lebih lanjut, Pak Man sudah berdiri dan berjalan pergi. Hari itu, warung Pak Kirman kembali sepi. Hanya ada 2 atau 3 pelanggan yang datang. Nasi dalam panci masih tersisa banyak, sayur mulai layu, dan sambal pecel yang ia buat dengan susah payah masih utuh di mangkuk besar. Saat matahari mulai tenggelam, Pak Kirman menutup warungnya dengan langkah gontai. Ia membawa sisa makanan pulang, berharap istrinya masih cukup kuat untuk makan bersama malam ini. Di kejauhan, saat ia berjalan pulang melewati gang kecil yang gelap, ia merasa ada yang memperhatikannya. Langkahnya melambat, dan entah mengapa, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi, dalam hati kecilnya, ia merasa sesuatu telah berubah. Malam itu, Pak Kirman duduk di tepi dipan kayu di rumahnya yang sederhana. Di atas meja, sepiring nasi pecel yang ia bawa pulang tadi masih utuh. Di seberang dipan, Bu Kirman terbaring lemah, wajahnya pucat, napasnya pelan dan pendek-pendek.
"Makannya, Bu," kata Pak Kirman pelan, menyodorkan piring. Bu Kirman tersenyum tipis. "Nggak ada selera, Pak. Perut rasanya penuh." Pak Kirman menghela napas. Ia tahu istrinya butuh makan, butuh tenaga. Tapi ia juga tahu sakitnya sudah terlalu lama dan tak ada cukup uang untuk membawanya ke dokter. Ia menatap piring pecel itu lama sebelum akhirnya menunduk, berdoa dalam hati. Besok harus lebih ramai. Harus ada lebih banyak pelanggan. Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu harapan itu semakin sulit diraih. Malam semakin larut. Angin bertiup pelan lewat celah dinding bambu. Pak Kirman masih terjaga, duduk di teras kecil rumahnya, menatap langit gelap yang hanya diterangi bulan setengah purnama. Ia memikirkan hidupnya yang semakin berat. Dulu, saat pertama kali membuka warung, ia dan istrinya bekerja keras, bangun sebelum subuh, menumbuk kacang, meracik bumbu, memasak dengan penuh semangat. Pelanggan berdatangan, dan meskipun penghasilannya tidak banyak, mereka cukup bahagia. Tapi semua berubah. Istrinya sakit, pelanggan mulai menghilang, dan setiap hari rasanya semakin berat. Ia lelah, sangat lelah. Tiba-tiba ada suara langkah kaki mendekat. Pak Kirman menoleh. Di seberang jalan kecil depan rumahnya, berdiri seorang pria yang tak ia kenal. Tingginya lebih dari rata-rata orang desa, mengenakan pakaian hitam panjang yang tampak berdebu. Wajahnya tidak terlalu jelas karena tertutup bayangan, tapi sorot matanya tajam dan penuh teka-teki. "Pak Kirman." Suara pria itu dalam dan tenang, seolah sudah mengenalnya sejak lama. Pak Kirman mengernyit. "Iya, saya sendiri. Sampean siapa?" Pria itu tersenyum samar. "Aku cuma seseorang yang ingin menolong." Pak Kirman menelan ludah. Ada sesuatu dalam cara pria itu berbicara yang membuatnya merasa tak nyaman. Namun juga penasaran. "Menolong? Bagaimana maksudnya?" Tanyanya hati-hati. Pria itu berjalan pelan, mendekat beberapa langkah. "Aku tahu hidupmu sedang sulit. Warungmu sepi, istrimu sakit, uang makin menipis. Kau ingin warungmu ramai lagi, bukan?" Pak Kirman terdiam. Ia ingin membantah, tapi kata-kata pria itu benar. Setiap hari ia merasa makin terjepit, makin tak berdaya. Pria itu tersenyum lagi. "Ada cara yang cepat. Kau tak perlu khawatir tentang pelanggan, tak perlu takut soal uang. Kau hanya perlu menerima bantuan kecil dariku." Angin bertiup lebih dingin. Pak Kirman menatap pria itu lekat-lekat. Bantuan seperti apa? Pria itu mengangkat tangannya, dan dari dalam lengan bajunya yang hitam, ia mengeluarkan sebuah benda kecil. Sebuah kendi, warnanya hitam pekat, dengan motif aneh di sekelilingnya, seperti ukiran yang tak pernah ia lihat sebelumnya. "Ambil ini," kata pria itu, suaranya lembut namun menusuk. "Taruh di warungmu. Setiap pagi, sebelum kau mulai berjualan, bisikkan namamu di atas kendi ini, lalu biarkan saja." Pak Kirman mengerutkan dahi. "Itu saja?" Pria itu mengangguk pelan. "Itu saja." Pak Kirman menatap kendi itu lama. Hatinya dipenuhi kebimbangan. Apa ini? Kenapa begitu mudah? Kenapa pria ini ingin membantunya? Tapi Pak Kirman menelan ludah. Apa ada syaratnya? Pria itu tersenyum. Kali ini lebih lebar. "Hanya satu, jangan pernah bertanya dari mana rezeki itu datang." Pak Kirman merasakan bulu kuduknya meremang. Jangan pernah bertanya. Itu peringatan atau ancaman? Ia menoleh ke dalam rumah, melihat istrinya yang masih tertidur lemah. Ia ingat wajahnya yang dulu ceria, suaranya yang selalu menyemangati. Ia ingat impian mereka dulu. Impian yang perlahan terkikis oleh kenyataan pahit. Pak Kirman menutup matanya sejenak. Lalu, dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengulurkan tangannya dan menerima kendi itu. Pria itu mengangguk puas. "Bagus,
Besok, lihatlah apa yang terjadi. Sebelum Pak Kirman sempat bertanya lebih lanjut, pria itu melangkah mundur. Bayangannya perlahan menghilang di dalam kegelapan. Pak Kirman berdiri di sana cukup lama, menggenggam kendi hitam itu erat-erat. Jauh di dalam hatinya, ia tahu. Ia baru saja melangkah ke dalam sesuatu yang tak bisa ia pahami. Namun, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan harapan. Atau mungkin, itu hanya ilusi. Pagi itu, Pak Kirman bangun lebih awal dari biasanya. Langit masih kelabu, dan udara terasa lebih dingin daripada hari-hari sebelumnya. Ia duduk di tepi dipan, menatap kendi hitam pekat yang kini berada di atas meja kecil di sudut kamar. Ia masih ingat jelas kejadian semalam, suara pria misterius itu, cara kendi itu terasa dingin di tangannya, dan kata-kata yang terus terngiang di kepalanya. Jangan pernah bertanya dari mana rezeki itu datang. Pak Kirman menghela napas panjang. Entah mengapa, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Tapi ia tak punya pilihan. Warungnya sepi, istrinya sakit, dan ia kehabisan uang. Jika kendi ini bisa membantunya, bukankah itu lebih baik? Ia melirik ke arah istrinya yang masih tertidur. Wajah Bu Kirman tampak pucat, tapi napasnya lebih teratur dibanding kemarin. Dalam hati, ia berdoa agar semuanya benar-benar membaik. Lalu, dengan ragu, ia bangkit dan mengambil kendi itu. Sesampainya di warung, Pak Kirman menatap meja dan bangku kayu yang mulai lapuk. Etalase kaca berdebu. Semua tampak begitu suram, seperti mencerminkan hidupnya yang perlahan meredup. Tangannya menggenggam kendi hitam itu erat-erat. Ia menarik napas dalam, lalu seperti yang diperintahkan pria misterius itu, ia membisikkan namanya tepat di atas kendi. Kirman. Udara di sekitarnya tiba-tiba terasa lebih hangat. Angin yang tadi bertiup lembut kini berhenti. Warungnya terasa lebih sunyi daripada biasanya, seolah menunggu sesuatu. Pak Kirman menelan ludah. Ia menaruh kendi itu di sudut warung, di balik meja, lalu mulai menyiapkan dagangannya seperti biasa. Panci nasi ia buka. Uap hangat mengepul, aromanya menguar ke udara. Sayuran rebus ia tata rapi di atas tampah. Sambal kacang ia aduk pelan. Semua seperti hari-hari sebelumnya. Tapi, ada sesuatu yang terasa berbeda, dan ia segera menyadarinya. Saat matahari mulai naik, pelanggan pertama datang. Seorang pria yang jarang ia lihat sebelumnya, mungkin pendatang, melangkah masuk ke warungnya. "Nasi pecelnya satu, Pak," katanya dengan senyum ramah. Pak Kirman sedikit terkejut, tapi ia segera menyiapkan pesanan. Ia menyendok nasi, menyiramnya dengan sambal kacang, menambahkan tahu goreng dan peyek. Tak lama, pelanggan lain datang. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, bangku-bangku kayu yang biasanya kosong kini terisi penuh. Pelanggan berdatangan tanpa henti, duduk, memesan, dan makan dengan lahap. Beberapa bahkan memuji betapa enaknya nasi pecelnya hari ini. "Rasanya beda, Pak Kirman," kata seorang pelanggan sambil mengunyah. "Sambalnya makin enak, nasinya pulen, peyeknya renyah sekali." Pak Kirman hanya tersenyum kecil. Ia sendiri tak merasa ada yang berbeda dalam cara ia memasak. Tapi ia tak banyak berpikir. Yang terpenting, warungnya ramai. Sangat ramai. Lebih ramai dari yang pernah ia bayangkan. Matahari semakin tinggi, dan warungnya tak pernah sepi. Pak Kirman terus melayani pelanggan, berkeringat tapi bahagia. Setiap kali ia berpikir nasinya akan habis, entah bagaimana, masih ada cukup untuk 1 porsi lagi. Sayurnya tak menyusut seperti biasanya. Sambal pecelnya seolah selalu cukup, tak peduli berapa banyak yang ia tuangkan ke piring. Ia mulai merasa ada keanehan, tapi ia menepisnya. Jangan bertanya dari mana rezeki itu datang.
Ia mengingat kata-kata itu dan memilih untuk tidak peduli. Saat matahari hampir tenggelam, uang di lacinya lebih banyak dari yang pernah ia dapatkan dalam seminggu. Saat ia bersiap menutup warung, seorang pelanggan terakhir datang. Pak Man, orang tua itu duduk di bangku kayu, menatap Pak Kirman dengan pandangan sulit ditebak. "Warungmu ramai sekali hari ini," katanya pelan. Pak Kirman mengangguk, tersenyum tipis. "Iya Pak Man, alhamdulillah." Pak Man tidak langsung menjawab. Ia hanya memandangi sekeliling warung, lalu matanya tertuju ke sudut tempat kendi itu berada. Ia diam cukup lama sebelum akhirnya berbisik, "Kau sudah memilih jalanmu, Kirman." Pak Kirman merasakan sesuatu mencengkeram hatinya, tapi ia pura-pura tidak mengerti. "Apa maksudmu, Pak Man?" tanyanya sambil tertawa kecil, mencoba menghilangkan kegelisahannya. Pak Man hanya tersenyum tipis, lalu menggeleng pelan. "Sudahlah, aku hanya berharap kau tahu apa yang sedang kau jalani." Setelah itu, ia bangkit dan pergi, meninggalkan Pak Kirman dengan perasaan aneh yang mengganggu. Malamnya, saat ia kembali ke rumah, Bu Kirman tampak lebih baik. Wajahnya tidak sepucat kemarin. Bahkan ia sudah bisa duduk di tepi dipan dengan sedikit tenaga. Pak Kirman duduk di sampingnya, menggenggam tangannya lembut. "Warung ramai, Bu," bisiknya. "Seperti dulu, mungkin kita bisa beli obat lebih banyak buat kamu. Mungkin kita bisa mulai hidup lebih baik lagi." Bu Kirman menatapnya lama, lalu tersenyum samar. "Aku senang dengar itu, Pak." Pak Kirman mengangguk. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidur dengan nyenyak. Namun, jauh di dalam sudut warungnya yang gelap, kendi hitam itu tetap berada di tempatnya. Tak bergerak, tapi seolah mengawasi. Pagi itu, seperti biasa, Pak Kirman berangkat ke warung lebih awal. Udara terasa lebih sejuk dari biasanya, dan langit tampak lebih cerah. Langkahnya terasa ringan, penuh semangat. Semuanya berubah. Warungnya yang dulu sepi, kini selalu ramai. Dagangannya tak pernah tersisa, dan uang terus mengalir masuk. Hari ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak merasa cemas. Namun di dalam dadanya ada sesuatu yang mengganjal. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Sebelum membuka warung, ia melakukan hal yang sama seperti kemarin. Ia mengambil kendi hitam dari sudut warung, mendekatkannya ke bibir dan berbisik, "Kirman." Udara sejenak terasa lebih berat. Angin pagi yang biasanya berembus lembut kini berhenti, seperti menahan napas. Tapi itu hanya sesaat. Pak Kirman menaruh kendi itu kembali, lalu mulai menyiapkan dagangannya. Saat matahari mulai naik, pelanggan pertama datang. Lalu yang kedua. Lalu ketiga. Sama seperti kemarin, warungnya penuh sesak. Orang-orang datang entah dari mana, tak henti-hentinya memesan nasi pecel. Ada yang ia kenal, ada yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Satu hal yang aneh, mereka semua makan dengan lahap. Terlalu lahap. Seorang ibu-ibu yang baru pertama kali datang memuji pecelnya berkali-kali. "Sambalnya enak sekali, Pak Kirman. Ini pecel paling enak yang pernah saya makan." Pria di sebelahnya mengangguk setuju. "Iya betul, rasanya seperti bikin nagih." Pak Kirman tersenyum kecil. Ia seharusnya bangga kan? Tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Pelanggan-pelanggan ini makan dengan cara yang tidak biasa. Mereka makan terburu-buru. Sendok terus bergerak ke mulut tanpa henti. Mata mereka tampak berbinar, bukan hanya karena lapar, tapi seolah-olah mereka butuh makan itu. Beberapa orang bahkan memesan porsi kedua. Lalu porsi ketiga. Tak ada yang menyisakan makanan. Piring-piring mereka selalu bersih. Tak ada butiran nasi yang tersisa. Bahkan beberapa pelanggan tampak mengais-ngais sambal yang menempel di piring dengan jari
menjilatnya dengan puas. Pak Kirman mulai merasa ada yang tidak wajar, tapi uang terus masuk. Dan seperti yang ia janjikan pada dirinya sendiri, jangan bertanya dari mana rezeki itu datang. Saat warung hampir tutup, seorang pria datang. Ia bukan pelanggan biasa. Pakaiannya rapi, rambutnya tersisir, dan ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat Pak Kirman merasa tidak nyaman. Pria itu duduk di bangku paling pojok, menatapnya tanpa bicara. Pak Kirman berjalan mendekat. "Mau pesan nasi pecel, Mas?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, lalu akhirnya berkata, "Aku cuma ingin bertanya, Pak Kirman." Pak Kirman mengernyit. "Tanya apa?" Pria itu menatap langsung ke matanya. "Sejak kapan warung ini seramai ini?" Pertanyaan itu terdengar biasa, tapi cara pria itu mengatakannya seperti menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Pak Kirman menelan ludah. Ya, mungkin memang sudah waktunya rezeki saya kembali, Mas. Mungkin nasib sedang baik." Pria itu tersenyum, tapi matanya tetap tajam. "Mungkin." Pak Kirman merasa percakapan ini tidak nyaman. Ia buru-buru beralih. "Mau saya buatkan 1 porsi, Mas?" Pria itu menatap meja sebentar, lalu menggeleng. "Tidak, terima kasih. Saya hanya ingin tahu satu hal, Pak Kirman." Pak Kirman merasa keringat mulai mengalir di pelipisnya. Pria itu mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, lalu bertanya dengan suara pelan, "Kendi itu dari mana?" Pak Kirman merasa jantungnya berhenti berdetak sejenak. Ia menatap pria itu dengan mata melebar. Kenapa dia bertanya soal kendi itu? Kenapa dia tahu? Pak Kirman berusaha menguasai dirinya. Ia memaksakan senyum. "Kendi apa, Mas?" Pria itu hanya diam, menatapnya dengan tatapan yang sulit ditebak. Akhirnya pria itu bangkit dari bangkunya. "Saya hanya ingin mengingatkan satu hal, Pak Kirman," katanya pelan. "Kadang, rezeki yang datang terlalu mudah menyimpan harga yang tidak terlihat. Pastikan Bapak siap membayarnya saat waktunya tiba." Setelah itu, tanpa berkata apa-apa lagi, pria itu pergi. Pak Kirman berdiri di sana, terdiam lama. Angin kembali bertiup, membawa hawa dingin yang menusuk. Di dalam warung yang sudah kosong, kendi hitam di sudut ruangan seakan bergetar pelan, hampir seperti sesuatu di dalamnya mulai bangun. Beberapa tahun berlalu, warung pecel yang dulu kecil dan sederhana kini telah berubah menjadi rumah makan besar. Papan namanya jelas terbaca dari jauh. Warung Pecel Kirman, rasa legendaris. Kini, warungnya tak lagi sekadar warung pinggir jalan. Ia memiliki bangunan permanen yang lebih luas, dengan meja dan kursi kayu yang tertata rapi. Setiap hari, pelanggan datang berbondong-bondong, bahkan dari luar kota. Di dapur, karyawan-karyawannya sibuk bekerja. Ada yang merebus sayuran, ada yang menggoreng peyek, ada yang mengaduk sambal pecil dalam panci besar. Semua berjalan rapi, cepat, dan efisien. Dan yang paling aneh, makanan mereka tak pernah habis. Tak peduli seberapa banyak yang mereka masak setiap hari, selalu ada cukup untuk semua pelanggan. Tak pernah ada keluhan tentang nasi basi, sambal yang berubah rasa, atau sayur yang layu. Semuanya sempurna. Dan bisnis terus melesat. Pak Kirman kini jauh berbeda dari pria kurus yang dulu berjuang sekadar untuk bertahan hidup. Kini, ia mengenakan pakaian yang lebih rapi. Wajahnya bersih, rambutnya tersisir rapi, dan lengannya dihiasi jam tangan mahal. Jika dulu ia menghitung uang receh untuk bertahan hidup, kini uang mengalir deras ke rekeningnya. Ia membeli mobil, rumahnya direnovasi, Bu Kirman pun kini lebih sehat. Dengan uang yang cukup, ia bisa mendapatkan perawatan medis terbaik. Walaupun tubuhnya tetap tak sekuat dulu, setidaknya ia tak lagi terbaring lemah seperti dulu.
Bagi orang-orang, Pak Kirman adalah contoh kesuksesan, tapi mereka tidak tahu. Di sudut dapur, tersembunyi dalam lemari kayu yang jarang dibuka, kendi hitam itu masih ada. Tak ada seorang pun yang diizinkan menyentuhnya. Hanya Pak Kirman yang tahu letaknya, dan hanya ia yang selalu berbisik ke dalamnya setiap pagi, selalu dengan kata yang sama, Kirman. Dan setiap kali ia melakukannya, keajaiban tetap terjadi. Pelanggan tak pernah berhenti datang, makanannya tak pernah habis, uangnya terus mengalir. Dan ia tak pernah mempertanyakan bagaimana semua ini bisa terjadi, karena ia tahu jawaban dari pertanyaan itu adalah sesuatu yang tak ingin ia dengar. Suatu malam setelah semua pelanggan pergi dan rumah makan telah tutup, Pak Kirman duduk di meja kasir. Ia menghitung uang yang masuk hari itu, tebal, berlembar-lembar, lebih dari cukup. Ia tersenyum puas, hidupnya kini jauh lebih baik. Namun tiba-tiba, sebuah suara berbisik di telinganya. Sudah puas? Pak Kirman tersentak. Ia menoleh ke sekeliling, tapi tak ada siapa-siapa. Semua karyawan sudah pulang. Ruangan itu kosong. Angin malam bertiup pelan dari jendela yang sedikit terbuka. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang tiba-tiba menyelimutinya. Mungkin hanya pikirannya yang lelah. Tapi saat ia hendak beranjak, sesuatu membuatnya berhenti. Di meja kasir, di antara tumpukan uang, ada sesuatu yang tak seharusnya ada. Sepotong daun layu. Daun itu tampak tua, hampir membusuk, dengan urat-urat yang menonjol di permukaannya. Pak Kirman mengernyit. Bagaimana bisa ada daun di sini? Dengan ragu ia mengambilnya. Begitu jari-jarinya menyentuh permukaan daun itu, sesuatu yang aneh terjadi. Ruangan tiba-tiba terasa lebih dingin. Lampu di langit-langit berkedip sebentar, lalu kembali normal. Di luar, angin bertiup lebih kencang, membuat jendela berderit pelan. Pak Kirman buru-buru membuang daun itu ke lantai dan menginjaknya. Saat itu juga, suara di telinganya kembali berbisik. Rezeki yang besar selalu datang dengan harga, Kirman. Jantungnya berdebar keras. Ia menoleh ke arah lemari tempat kendi hitam itu tersimpan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, ia merasa takut untuk membukanya. Namun ia tahu, cepat atau lambat, sesuatu akan menagih apa yang seharusnya dibayar. Dan ia tidak tahu apakah ia siap menghadapinya. Malam itu, Pak Kirman tidur dengan gelisah. Biasanya, ia tidur nyenyak. Kini, setiap kali ia memejamkan mata, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut kamar. Angin yang bertiup melalui celah jendela terasa berbeda, lebih dingin, lebih menusuk, seolah membawa bisikan halus yang tak bisa ia pahami. Tapi ia berusaha mengabaikannya. Aku sudah terlalu jauh, pikirnya. Ini hanya perasaan aneh, semua baik-baik saja. Namun saat matanya mulai terpejam, ia mendengar sesuatu. Suara lirih, seperti langkah kaki di lantai kayu. Tap, tap, tap. Pak Kirman membuka mata. Ia menahan napas. Rumahnya sunyi, terlalu sunyi. Biasanya, Bu Kirman akan terbatuk ringan dalam tidurnya atau merintih pelan karena tubuhnya yang sering pegal. Tapi malam ini, tak ada suara apapun, kecuali langkah itu. Tap, tap, tap. Perlahan, Pak Kirman duduk di ranjangnya, matanya mencari sumber suara. Kemudian ia melihat sesuatu. Di depan lemari tempat kendi hitam disimpan, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Bayangan, sebuah bayangan kecil, samar, tapi jelas terlihat di lantai. Padahal di ruangan itu tak ada siapa-siapa. Jantungnya berdetak semakin cepat. Ia ingin bangun, tapi tubuhnya terasa kaku. Ia ingin memanggil istrinya, tapi tenggorokannya tercekat. Lalu suara itu terdengar lagi. Kali ini bukan langkah kaki, melainkan bisikan halus yang nyaris tak terdengar.
Kirman, waktunya tiba. Saat itu juga, lampu kamar berkedip sekali, lalu padam. Pagi harinya, saat ayam mulai berkokok, Pak Kirman terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia memandang sekeliling. Kamar masih sama, Bu Kirman masih terlelap di sampingnya. Semuanya tampak normal. Tapi ia tahu, sesuatu terjadi semalam. Dan kendi hitam itu, ia merasa ada sesuatu yang berubah di dalamnya. Namun, seperti biasa, ia mencoba mengabaikannya. Seperti biasa, ia bangkit, merapikan diri, lalu bersiap membuka warung. Bagaimanapun, bisnisnya tetap harus berjalan. Hari itu, warung Pak Kirman kembali ramai. Lebih ramai dari biasanya. Pelanggan datang tanpa henti, memesan lebih banyak dari biasanya. Ada yang makan 3 porsi sendiri, ada yang membawa pulang dalam jumlah besar. Bahkan ada seorang pria yang tampaknya baru pertama kali datang, memakan pecel itu dengan sangat rakus, sampai tak menyadari sambal belepotan di bibirnya. Pak Kirman mengawasi dari kejauhan. Ada sesuatu yang aneh dengan pelanggan-pelanggannya. Mereka makan dengan mata berbinar, mulut terus mengunyah, seolah-olah nasi pecel itu bukan sekadar makanan, tapi sesuatu yang lebih dari itu. Ketika seorang pria selesai makan, ia duduk diam sebentar. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ia berdiri dan berjalan keluar, wajahnya kosong. Lalu pria berikutnya melakukan hal yang sama. Satu persatu, mereka pergi begitu saja, tanpa ekspresi, seolah kehilangan kesadaran akan dunia di sekitar mereka. Pak Kirman merasa ada yang tidak beres. Namun sebelum ia bisa memikirkan lebih jauh, seorang pelayan menghampirinya. "Pak, sambalnya habis. Mau bikin lagi?" Pak Kirman mengerutkan dahi. "Habis?" Ia berjalan ke dapur dan melihat wajan besar tempat sambal biasanya dibuat. Kosong. Ini tidak masuk akal. Biasanya, sambal dalam wajan itu cukup untuk sehari penuh. Tapi kali ini, dalam waktu setengah hari saja, semuanya ludes. Perlahan, ia melirik ke arah lemari tempat kendi hitam disimpan. Jari-jarinya mengepal. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Tapi, untuk pertama kalinya, ia ragu. Malamnya, saat warung telah tutup, Pak Kirman berdiri di depan lemari itu. Tangannya gemetar. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu membuka pintunya perlahan. Di dalamnya, kendi hitam itu masih ada. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Dulu, kendi itu tampak biasa, hanya sebuah kendi tua berwarna hitam. Tapi kini, permukaannya tampak basah, seperti ada embun yang menggenang di sekelilingnya. Dan ketika Pak Kirman menatap lebih dekat, ia bisa melihat bayangan wajahnya di permukaan kendi itu. Tapi ada yang aneh, bayangan itu tidak mengikuti gerakannya. Pak Kirman berkedip, bayangan itu tidak berkedip. Ia bergerak sedikit ke kanan, bayangan itu tetap diam. Lalu perlahan, bayangan itu menyeringai. Saat itu juga, suara yang ia dengar semalam kembali terdengar. "Kirman, waktunya tiba." Pak Kirman terhuyung mundur, napasnya memburu. Lalu, kendi itu bergetar. Hanya sedikit, tapi cukup untuk membuatnya sadar. Apapun yang ada di dalam sana, kini sudah bangun. Dan mungkin, tak lama lagi, ia harus membayar harga yang sebenarnya. Malam itu, Pak Kirman tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tengah dengan segelas teh yang sudah dingin di tangannya. Pikirannya terus kembali ke kendi hitam itu, benda yang selama ini menjadi sumber keberuntungannya. Tapi kini, ia mulai bertanya-tanya. Apakah semua ini masih dalam kendalinya? Atau sejak awal, ia hanyalah boneka? Sambil termenung, telinganya menangkap sesuatu. Dari dalam dapur terdengar suara lirih. Gluk, gluk, gluk. Seperti suara air berputar di dalam kendi. Pak Kirman menegang. Ia tahu seharusnya ia tidak mendekat.
Tapi kakinya bergerak sendiri, melangkah pelan menuju dapur. Lampu dapur sudah dimatikan. Namun dari dalam lemari tempat kendi disimpan, ada sesuatu yang aneh. Bayangan hitam yang lebih pekat dari kegelapan sekitarnya. Tangan Pak Kirman bergetar saat ia meraih gagang lemari. Satu tarikan napas, 2, 3. Ia membuka lemari itu. Dan di sanalah kendi itu. Tapi malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Dari dalam kendi, terdengar suara lirih seperti seseorang yang berbisik di dalamnya. Pak Kirman menelan ludah. Ia ingin menutup kembali lemari itu, tapi tubuhnya terasa kaku. Lalu suara itu semakin jelas. Kirman, lapar. Pak Kirman tersentak. Ia membeku. Suara itu pelan, serak, seperti seseorang yang berbicara dari dasar sumur yang sangat dalam. Kirman, aku lapar. Tangannya mencengkeram erat sisi lemari. Ia ingin lari. Ia ingin menutupnya. Tapi tubuhnya seolah tertarik untuk terus mendengarkan. Lalu, perlahan, sesuatu mulai muncul di permukaan kendi. Sebuah wajah. Bukan bayangan dirinya seperti yang ia lihat kemarin. Tapi wajah lain. Wajah kurus mata cekung. Dengan bibir yang merekah seperti luka menganga. Mata itu menatapnya langsung. Beri aku makan. Pak Kirman terhuyung mundur, jantungnya berdetak liar. Lalu sebelum ia bisa berpikir, kendi itu bergetar lebih keras. Seolah sesuatu di dalamnya mulai bergerak. Tiba-tiba lampu dapur berkedip. Angin dingin bertiup dari arah yang entah dari mana. Dan suara itu kini terdengar lebih dalam. Waktumu hampir habis, Kirman. Pak Kirman menghabiskan sisa malam itu duduk di sudut kamar. Tubuhnya menggigil. Ia tak berani menutup mata. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah itu. Ia mendengar suara itu. Beri aku makan. Tapi makan apa? Ia sudah memberikan segala yang ia punya. Tenaganya, waktunya, bahkan keyakinannya. Apalagi yang bisa ia berikan? Saat fajar mulai menyingsing, Bu Kirman terbangun dan menemukan suaminya masih terjaga. Pak, kenapa belum tidur? Tanyanya dengan suara serak. Pak Kirman menoleh, wajahnya pucat. Tak bisa tidur. Bu Kirman menghela napas. Kalau capek terus nanti sakit, Pak. Sudah, kita sholat subuh dulu. Pak Kirman hanya diam. Sholat? Sudah berapa lama ia tidak sholat? Sudah berapa lama ia tidak menyebut nama Tuhan? Entah sejak kapan, semua ini terasa jauh. Dan kini, ada sesuatu yang lebih dekat padanya. Sesuatu yang semakin menempel erat dalam hidupnya. Sesuatu yang lapar. Dan yang paling ia takuti sekarang adalah, mungkin kali ini, ia tak bisa lagi mengabaikannya. Hari itu, warung Pak Kirman berjalan seperti biasa. Atau setidaknya, itulah yang terlihat dari luar. Pelanggan tetap berdatangan, pecel tetap disajikan, karyawan tetap sibuk bekerja. Tapi Pak Kirman melihat sesuatu yang tak kasat mata. Setiap pelanggan yang datang, mereka semua makan dengan lebih lahap dari biasanya. Mereka menyendok pecel ke mulut mereka dengan cepat, seolah takut kehilangan satu suapan pun. Mereka tak berbicara, tak bercanda, hanya makan dan makan. Beberapa di antara mereka bahkan tak sadar bahwa tangan mereka bergetar saat mengambil sendok. Mata mereka kosong. Dan ketika selesai makan, mereka diam sejenak. Lalu pergi begitu saja, tanpa tersenyum, tanpa berbicara, tanpa menoleh. Seolah-olah mereka tak benar-benar ada. Pak Kirman merinding. Sesuatu telah berubah. Dan ia mulai memahami satu hal. Mungkin yang dimaksud makan oleh suara dalam kendi itu bukanlah nasi pecel, tapi sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan mungkin selama ini ia sudah memberi makan sesuatu yang tak seharusnya diberi makan. Pak Kirman menarik napas dalam-dalam. Ia tahu malam ini ia harus menghadapi kendi itu sebelum semuanya terlambat. Malam itu, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sejak memiliki kendi itu.
Ia ingin membuangnya. Tanpa memberitahu siapapun, ia mengendap-endap ke dapur. Saat ia membuka lemari, kendi itu tetap ada di tempatnya. Namun ada sesuatu yang berbeda malam ini. Kendi itu tampak lebih besar. Atau mungkin itu hanya perasaannya. Pak Kirman menelan ludah. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat kendi itu dan membawanya keluar rumah. Langkahnya terasa berat, seolah kendi itu semakin lama semakin menekan telapak tangannya. Di halaman belakang, ada sumur tua yang sudah lama tak digunakan. Airnya masih ada, tapi sudah keruh dan dipenuhi lumut. Pak Kirman berhenti di tepi sumur. Ia harus mengakhirinya sekarang. Tanpa berpikir dua kali, ia mengangkat kendi itu tinggi-tinggi. Namun sebelum ia bisa melemparkannya, tiba-tiba kendi itu bergetar. Pak Kirman tersentak dan hampir menjatuhkannya ke tanah. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Lalu, suara itu datang lagi. Kirman Ki, Kirman. Namun kali ini, suara itu lebih jelas. Lebih dekat, ia melihat ke dalam kendi. Dan saat itu juga, sebuah wajah muncul di permukaan kendi. Wajah itu bukan wajahnya sendiri. Itu wajah seseorang atau sesuatu yang tak ia kenali. Mata cekung, bibir menganga dengan senyum yang terlalu lebar, dan makhluk itu sedang menatapnya langsung. Pak Kirman mundur selangkah. Tangannya masih memegang kendi itu erat-erat, tapi kini tubuhnya bergetar. Lalu dari dalam kendi, suara itu berbisik lagi. Kau belum selesai, Kirman. Seketika, lampu-lampu di rumahnya berkedip. Angin malam bertiup lebih kencang. Dan dari dalam sumur, terdengar suara gemericik air. Pak Kirman menoleh ke sumur. Air di dalamnya mulai bergolak perlahan, seolah ada sesuatu di dalamnya yang mulai bergerak. Jantungnya berdegup kencang. Apakah ini peringatan, ataukah ini ancaman? Ia tidak tahu. Namun satu hal yang pasti, membuang kendi ini tidak akan semudah yang ia bayangkan. Dengan tangan masih gemetar, Pak Kirman memeluk kendi itu erat-erat. Dan dengan napas berat, ia membawanya kembali ke dalam rumah. Malam itu, ia tak bisa tidur. Ia hanya duduk di kursinya, menatap kendi yang ia letakkan di atas meja. Ia mulai mengerti satu hal. Ia tak bisa lari dari ini. Ia sudah terikat. Dan mungkin sudah terlambat untuk berpikir sebaliknya. Malam itu, Pak Kirman duduk sendirian di ruang tengah. Kendi hitam itu ada di hadapannya, berdiri tegak di atas meja. Seharusnya ia membuangnya. Seharusnya ia tak lagi melihat benda ini. Tapi ada sesuatu yang menahannya. Sesuatu yang lebih kuat dari sekadar rasa takut. Rasa penasaran. Apa yang sebenarnya ada di dalam kendi ini? Apa yang membuatnya begitu berkuasa, tapi sekaligus begitu menakutkan? Tangannya terulur, menyentuh permukaan kendi yang dingin. Tiba-tiba, sesuatu terasa berbeda. Permukaan kendi yang biasanya halus, kini terasa kasar dan sedikit berdenyut. Pak Kirman menarik tangannya cepat-cepat, napasnya memburu. Ia menelan ludah, lalu menatap kendi itu lebih lama. Haruskah ia membuka tutupnya? Haruskah ia melihat apa yang ada di dalamnya? Angin malam bertiup dari jendela yang sedikit terbuka. Lampu di ruang tengah berpendar redup. Pak Kirman akhirnya mengulurkan tangannya kembali. Kali ini lebih berani. Dengan perlahan, ia menggenggam tutup kendi. Ia menariknya sedikit. Serk! Sebuah suara lirih terdengar, seperti desahan dari dalam kendi. Pak Kirman menahan napas. Ia membuka sedikit lebih lebar. Dan saat itu juga, jangan. Pak Kirman tersentak. Suara itu bukan dari dalam kendi. Suara itu berasal dari belakangnya. Jantungnya hampir berhenti. Dengan gerakan kaku, ia menoleh perlahan. Di sudut ruangan, berdiri seseorang. Seseorang yang tak seharusnya ada di sini. Seseorang dengan tubuh kurus, mengenakan pakaian lusuh yang tampak basah seperti baru saja keluar dari air.
Mata orang itu menatapnya lurus-lurus, dan bibirnya sedikit terbuka. "Jangan buka, Kirman." Pak Kirman membeku. Orang itu bukan manusia. Ia terlalu pucat, terlalu diam. Suaranya terlalu dalam, terlalu menggema di dalam ruangan yang kecil ini. Pak Kirman ingin bertanya, tapi mulutnya terasa terkunci. Lalu sosok itu berbicara lagi. "Kalau kau buka, kau akan melihatnya." "Melihat apa?" Pak Kirman ingin bertanya. Tapi sebelum ia bisa, sosok itu perlahan menghilang. Bukan pergi, bukan melangkah, tapi menghilang begitu saja. Seperti asap yang lenyap dalam gelap, hanya menyisakan keheningan. Pak Kirman menoleh kembali ke kendi di hadapannya. Tutup kendi masih sedikit terbuka. Ada sesuatu di dalamnya. Pak Kirman melihat ke dalam, dan ia melihat gelap. Bukan sekadar kosong, tapi gelap yang seolah hidup. Gelap yang seakan menghisap cahaya. Gelap yang menatap balik ke arahnya. Pak Kirman buru-buru menutup kendi itu kembali. Dadanya naik turun. Ia hampir melangkah terlalu jauh. Hampir melakukan kesalahan yang mungkin tak bisa diperbaiki. Tapi kini, satu hal semakin jelas. Ia belum memahami sepenuhnya kendi ini. Dan sebelum semuanya terlambat, ia harus tahu. Ia harus mencari tahu rahasia di dalamnya. Sebelum kendi itu mengambil semuanya darinya. Sejak malam itu, Pak Kirman tak lagi bisa merasa tenang. Setiap kali ia mencoba tidur, ada suara-suara yang memanggil namanya. Setiap kali ia melihat kendi itu, ada dorongan aneh untuk membukanya lebih lebar. Dan kini, sesuatu mulai berubah dalam hidupnya. Bukan lagi sekadar perasaan tak nyaman, bukan lagi sekadar mimpi buruk, tapi sesuatu yang nyata, sesuatu yang mengikutinya di dunia nyata. Pagi itu, warung sudah ramai seperti biasa. Bu Kirman sibuk mengatur pesanan, sementara Pak Kirman duduk di sudut, memperhatikan para pelanggan dengan mata lelah. Namun sesuatu terasa berbeda. Para pelanggan tampak biasa saja, tertawa, bercengkerama, menikmati makanan mereka. Namun di antara mereka, ada sosok yang tak semestinya ada. Di meja paling pojok, duduk seseorang. Seseorang yang mengenakan pakaian lusuh basah, dengan wajah yang terlalu pucat. Seseorang yang kemarin malam muncul di ruang tengah rumahnya. Seseorang yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Pak Kirman tercekat. Matanya terpaku pada sosok itu. Tapi saat ia berkedip, sosok itu lenyap. Tak ada siapapun di meja itu. Hanya piring kosong yang belum dibersihkan. Pak Kirman merasakan hawa dingin merayap ke tengkuknya. Ia tahu, ini belum berakhir. Mungkin ini justru baru dimulai. Malam harinya Pak Kirman tak bisa menahan diri lagi. Ia harus tahu apa yang terjadi. Ia harus tahu apa yang ada di dalam kendi itu. Dengan tangan gemetar, ia kembali ke ruang tengah, menyalakan lampu redup. Di atas meja, kendi itu masih ada di tempatnya. Diameter menunggu. Pak Kirman menarik napas dalam. Tak peduli apa yang terjadi, ia harus melihatnya. Perlahan, ia membuka tutup kendi. Gelap. Namun kali ini, ia bisa melihat sesuatu yang lain. Jauh di dalam kegelapan itu, ada gerakan. Seperti sesuatu yang sedang berputar perlahan, seperti pusaran air hitam yang dalam. Pak Kirman mendekatkan wajahnya, menajamkan penglihatannya. Dan saat itu juga, sesuatu dari dalam kendi itu balik menatapnya. Sepasang mata. Mata yang kosong, namun penuh kegelapan. Lalu dari dalam kendi muncul suara. Bukan suara bisikan, tapi suara banyak orang berbicara bersamaan. Kau telah memberi kami makan. Kau telah membuat kami kuat. Tapi kau juga telah mengikat dirimu sendiri, Kirman. Pak Kirman merasa tenggorokannya tercekat. Tangannya bergetar, tapi ia tak bisa menjauh. Suaranya seolah tertahan di tenggorokan.
Lalu suara itu berbicara lagi. Dan kini, giliranmu. Tiba-tiba, hawa dingin menyelimuti seluruh ruangan. Lampu redup mulai berkedip, dan bayangan hitam mulai merayap keluar dari dalam kendi. Bayangan yang berwujud tangan-tangan panjang menjulur ke arahnya. Pak Kirman terdorong mundur, napasnya memburu. Ia buru-buru menutup kendi itu kembali. Secepatnya, seeratnya. Lalu semuanya kembali sunyi. Namun di kejauhan, ia masih bisa mendengar sesuatu. Suara napas. Napas panjang yang berasal dari dalam kendi itu. Seolah sesuatu sedang menunggu. Seolah sesuatu sedang menanti saatnya. Pak Kirman terduduk lemas di lantai, keringat membasahi tubuhnya. Ia telah membuka sesuatu yang seharusnya tak ia ganggu. Dan kini, ia tak tahu apakah masih ada jalan keluar. Pak Kirman duduk di tepi ranjang, tubuhnya basah oleh keringat meskipun udara malam terasa dingin. Kendi itu, ia sudah menutupnya. Ia sudah menjauhinya. Tapi suara-suara itu masih ada. Masih berbisik di telinganya, bahkan saat ia terjaga. Giliranmu, Kirman. Bayarlah. Ia memejamkan mata, berusaha mengabaikan suara itu. Namun tiba-tiba, sesuatu membuatnya membuka mata kembali. Ada suara lain. Dari luar kamar. Suara langkah kaki. Menyusuri rumahnya. Tapi bukan langkah biasa. Langkah itu terdengar berat, pelan. Seolah sesuatu sedang menyeret dirinya di sepanjang lantai. Pak Kirman menahan napas. Langkah itu semakin dekat, mendekati pintu kamarnya. Lalu, hening. Pak Kirman menggenggam ujung selimutnya erat-erat. Ia menunggu. Menunggu sesuatu terjadi, sampai akhirnya, krek. Pintu kamarnya bergeser perlahan. Tidak terbuka lebar, hanya sedikit. Cukup untuk membuat celah gelap yang menganga. Pak Kirman menatap ke celah itu. Dan di sana, ada sepasang mata, bukan mata manusia. Mata yang kosong, hitam pekat, menatap lurus ke arahnya. Pak Kirman ingin berteriak. Tapi tenggorokannya terasa terkunci. Mata itu tidak berkedip. Tidak bergerak, hanya diam di balik celah pintu. Lalu, kau tak bisa lari, Kirman. Suara itu berbisik tepat di telinganya. Pak Kirman tersentak, jantungnya hampir berhenti. Dalam kepanikan ia menyalakan lampu kamar. Dan tak ada siapa-siapa. Pintu masih sedikit terbuka, tapi tidak ada sosok di baliknya. Tidak ada mata yang mengintainya. Hanya keheningan yang lebih menakutkan. Pak Kirman memejamkan mata, mencoba mengatur napasnya. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Dan ia mulai mengerti. Waktunya sudah hampir habis. Keesokan paginya, warungnya tetap ramai. Orang-orang datang dan pergi, makan dengan lahap, membawa uang, membawa keberuntungan. Tapi kini, semuanya terasa berbeda bagi Pak Kirman. Ia melihat wajah-wajah pelanggan. Dan di antara mereka, ada yang bukan manusia. Di antara mereka, ada yang wajahnya terlalu pucat. Ada yang matanya terlalu hitam. Ada yang senyumnya terlalu lebar. Mereka makan dengan lahap. Tapi bukan makanannya yang mereka nikmati. Mereka menikmati sesuatu yang lain. Menikmati kejatuhannya. Pak Kirman merasakan sesuatu merayap di tubuhnya. Seperti hawa dingin yang perlahan menyusup ke dalam dirinya. Ia mencoba mengalihkan perhatian. Ia mencoba menenangkan dirinya. Tapi semuanya semakin jelas. Ia telah menjual dirinya. Dan kini, waktunya telah tiba. Sesuatu sedang menunggunya. Sesuatu yang telah lama menunggu untuk menagih apa yang seharusnya menjadi miliknya. Pak Kirman menatap warungnya sekali lagi. Menatap semua yang telah ia bangun. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tak lagi memiliki apa-apa. Semuanya bukan lagi miliknya. Semuanya telah menjadi milik mereka. Dan kini hanya tinggal menunggu. Kapan mereka akan mengambilnya? Malam itu, hujan turun deras. Langit gelap.
tanpa bintang. Warung Pak Kirman masih buka, tapi hanya ada satu pelanggan yang tersisa. Seorang lelaki tua memakai baju lusuh dan bertopi anyaman. Ia duduk di meja paling pojok, menikmati sepiring nasi pecel terakhir di warung itu. Pak Kirman menatapnya dari balik meja kasir. Tangannya gemetar, matanya cekung, kantung matanya hitam. Sudah berhari-hari ia tak tidur. Setiap malam ia dihantui oleh bisikan-bisikan, oleh sosok-sosok yang mengintainya dari kegelapan. Dan malam ini, ia tahu sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Atau mungkin mengakhiri segalanya. Pecelnya enak, kata lelaki tua itu, suaranya parau. Pak Kirman hanya diam, hatinya berdebar keras. Lelaki itu mengunyah dengan lambat, seolah menikmati setiap suapan. Lalu ia berhenti, menatap Pak Kirman dengan mata kosong. "Apa kau siap?" tanyanya pelan. Pak Kirman menelan ludah. "Siap untuk apa?" Lelaki itu tersenyum samar. "Untuk membayar." Jantung Pak Kirman hampir berhenti. Ia ingin lari, tapi tubuhnya terasa kaku. Kakinya seperti tertanam di lantai. Lelaki tua itu meletakkan sendoknya, lalu berdiri. Langkahnya terdengar berat, tapi anehnya, tak ada suara jejak kaki di lantai basah. Pak Kirman ingin berteriak, tapi mulutnya terasa terkunci. Lelaki itu menatapnya sekali lagi, dan saat itu juga lampu di warung padam. Gelap menyelimuti segalanya. Dan dari dalam kegelapan, mereka datang. Pak Kirman ingin berlari, tapi sesuatu menahan tubuhnya. Tangan-tangan hitam merayap dari balik dinding, dari kolong meja, dari setiap sudut ruangan. Menyentuh kulitnya, mencengkeramnya, menariknya. Lalu dari balik kegelapan, suara-suara mulai terdengar. Suara mereka, suara orang-orang yang tak pernah ia kenal. Tapi entah mengapa, ia tahu siapa mereka. Mereka yang dulu menghilang. Mereka yang dulu dijadikan tumbal pesugihannya. Mereka yang selama ini memberinya kekayaan. Dan kini mereka menagih balasannya. Pak Kirman berusaha meronta, berusaha melepaskan diri. Tapi semakin ia melawan, semakin kuat cengkeraman mereka. Ia merasakan tubuhnya tertarik ke dalam kegelapan. Ke dalam sesuatu yang lebih dalam dari sekadar malam, ke dalam kehampaan, ke dalam tempat di mana tak ada jalan keluar. Sebelum semuanya menghilang, ia sempat melihat warungnya sekali lagi. Warung yang dulu ia bangun dengan susah payah. Warung yang menjadi sumber hidupnya dan sumber kehancurannya. Lalu ia melihat Bu Kirman berdiri di depan pintu. Wajah istrinya penuh ketakutan, menatapnya dengan mata terbelalak. Tapi Bu Kirman tidak bisa berbuat apa-apa. Karena bagi dunia, Pak Kirman sudah tidak ada. Ia sudah diambil. Dan nasi pecel terakhirnya telah dihidangkan. Pagi itu, suasana di kampung terasa berbeda. Warung nasi pecel Pak Kirman yang biasanya ramai, kini sepi. Pintu kayunya setengah terbuka, namun tak ada siapapun di dalamnya. Beberapa pelanggan yang biasa makan di sana berdiri di depan warung, saling berbisik. Tak seorang pun melihat Pak Kirman sejak tadi malam. Bu Kirman pun tak banyak bicara. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ketika ada yang bertanya tentang suaminya, ia hanya menjawab pelan, "Dia pergi." Namun yang paling aneh adalah kendi itu. Kendi yang selama ini selalu disimpan di sudut ruangan. Kini tak ada lagi, menghilang tanpa jejak. Beberapa orang berkata, mungkin Pak Kirman sudah bosan dan pergi tanpa pamit. Tapi ada yang lain berbisik lebih pelan, dengan nada takut. Mungkin ia sudah diambil. Beberapa hari kemudian, Bu Kirman menutup warung itu untuk selamanya. Ia tak mau lagi memasak nasi pecel. Tak mau lagi menyentuh cobek dan ulekan yang dulu selalu menemani hari-harinya. Ia memilih pergi dari kampung itu. Tapi
Tapi bagi mereka yang tinggal, warung itu tetap berdiri, sunyi, berdebu. Tak ada yang berani membukanya lagi. Dan kadang, saat malam semakin larut, orang-orang yang lewat di depan warung itu mengaku mendengar sesuatu dari dalamnya. Suara langkah kaki, suara seseorang yang sedang memasak, dan suara piring yang beradu. Seolah ada seseorang yang masih berjualan di sana. Namun tak ada satupun yang berani masuk. Karena mereka tahu, siapapun yang kini menghuni warung itu bukan lagi manusia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.